Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih yang berbahagia rahmatullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa kita pada hari yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat kita jaga nilai-nilai keutamaannya. Berikut juga ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan yang utama, yaitu ibadah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan semua amal-amal sholat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sebagai amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, marilah kita di dalam hidup banyak-banyak memuji Allah dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Mari kita gunakan lisan kita, hati kita untuk banyak-banyak memuji Allah. Karena barang siapa yang di dalam hidupnya digunakan banyak-banyak memuji Allah, maka Allah akan karuniakan baginya kehidupan yang terpuji. Allah akan karuniakan baginya derajat yang terpuji. Serta kita senantiasa bersyukur atas setiap keadaan, atas setiap apa yang Allah karuniakan di dalam hidup kita. Karena setiap kesyukuran itu sesungguhnya Allah katakan tidak untuk siapa-siapa, apalagi untuk Allah tidak. Tetapi syukur itu adalah akan kembali untuk setiap diri hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, barang siapa yang senantiasa bersyukur, tidak hanya nikmat yang ada akan Allah jaga, tetapi juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah belum berikan akan Allah mudahkan untuk kita mendapatkannya dalam rangka untuk beribadah, untuk kebaikan dan ketakwaan di sisinya. Ayyuhal ikhwah, tanpa terasa kita telah memasuki malam ke-7 di bulan suci Ramadan. Hampir sepertiga Ramadan telah kita lalui. Banyak perasaan yang berkecamuk pada setiap diri hamba-hamba yang sedang berpuasa. Perasaan itu sangat dipengaruhi bagaimana setiap diri hamba itu menjalani ibadah puasanya. Ada yang merasakan kehadiran Ramadan dengan ibadah puasa 1 bulan penuh, sholat tarawih, tadarus Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat memberatkan, membelenggu kebebasan dirinya, dan merasakan puasa selama 1 hari itu membuat tubuhnya lemah, membuat banyak keterbatasan di dalam beraktivitas. Dia menantikan
hari demi hari di dalam puasanya itu begitu lama. Tetapi ada juga sebaliknya, seorang hamba merasakan hari-hari yang dijalaninya di dalam bulan Ramadan itu begitu cepat. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam bulan Ramadannya dia agendakan, dia jadwalkan, dia rencanakan begitu banyak pencapaian-pencapaian yang ingin dia raih. Karena Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang setiap amal-amal pelipat gandaannya tidak ada yang melebihi di bulan suci Ramadan. Maka dia ingin dapat menjalani setiap aktivitas ibadahnya dengan berbagai macam program dengan sebaik-baiknya. Dia ingin tadarusnya mungkin tidak hanya hatam 1 kali, tapi bisa 2 kali, 3 kali. Kalau yang ingin hatam 3 kali, dalam setiap 10 hari bulan Ramadan dia berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Ini sudah memasuki malam ke-7. Kok tadarusku baru 7 juz? Waduh, masih kurang banyak. Akhirnya dia kejar di setiap waktu luangnya untuk banyak-banyak bertadarus Al-Quran, sehingga dalam 10 hari yang pertama dia bisa menghatamkan Al-Quran. Begitu pula 10 hari yang kedua, begitu pula 10 hari yang ketiga, sehingga hari berganti hari di bulan suci Ramadan itu dia rasakan begitu cepat, karena target-target ibadahnya masih banyak yang belum dapat ia raih. Berbeda dengan yang sebaliknya yang pertama tadi. Ayyuhal ikhwah, mengapa Ramadan begitu istimewa? Ramadan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu adalah bingkisan, hadiah. Tidak hanya kita merasa senang kalau kita dapat bingkisan hari raya, tetapi Allah juga ingin memberikan bingkisan yang istimewa, seperti nama daerah kita istimewa Jogja. Dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan selama 1 bulan di dalam 1 tahun. Bapak dan Ibu, Allah sebagai pencipta kita yang membekali kesempurnaan jiwa kita, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah aku sempurnakan penciptaan. Yang dimaksud jiwa yang disempurnakan penciptaannya itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang di dalam jiwa itu aku ilhamkan fa'alhamaha fujuraha, potensi keburukan, wa taqwaha, dan potensi kebaikan. Itulah sempurnanya manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Setiap kebaikan-kebaikan yang manusia lakukan, Allah balasi dengan pahala. Tidak sebagaimana dengan malaikat yang sepanjang hidupnya selalu dalam kebaikan, tapi tidak dibalasi dengan pahala. Mengapa? Karena malaikat hanya disifati oleh Allah dengan kebaikan. Dia melaksanakan kebaikan, tidak ada godaan, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Tidak ada ceritanya malaikat yang disuruh bertasbih pada waktu pagi dan petang merasa sambat ngantuk.
pegel-pegel badannya, masuk angin seperti kita, atau tergoda oleh kehidupan dunia, tidak ada. Sepanjang waktunya malaikat dalam ketaatan. Oleh karena itu tidak diberikan pahala kepadanya karena memang sudah sifat. Tetapi manusia ketika melakukan ketaatan, dia harus dapat mengalahkan berbagai macam keterbatasan, godaan, rintangan. Kita berpuasa, kita merasa lelah, lapar, haus, dan godaan-godaan yang lain. Begitu pula sebaliknya ketika manusia larut di dalam keburukan-keburukannya, dia terlena memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah berikan itu sebuah dosa yang kelak kalau itu tidak diampuni oleh Allah, dia akan mendapatkan siksa. Mengapa bisa demikian? Allah tanyakan kepada manusia, mengapa kamu melakukan perbuatan dosa? Bukankah di dalam jiwamu aku juga membekali kamu dengan kebaikan dan ketakwaan? Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan, Allah banggakan kita di hadapan makhluknya yang lain. Karena manusia ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu, Allah juga takjub. Bukankah di dalam jiwanya aku ilhamkan juga keburukan, tetapi dia kesampingkan, dia tahan, dia kendalikan hawa nafsunya, dan dia terus berusaha untuk berada di jalan kebaikan. Oleh karena itulah ayyuhal ikhwah, maka dalam setahun manusia itu tidak ada yang bisa luput dari kesalahan, dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ramadan dihadirkan untuk menghapus semua dosa-dosa. Siang harinya kita berpuasa, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia siang harinya berpuasa, diampuni semua dosa-dosa. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada malam harinya dia qoma, berdiri untuk menegakkan sholat malam, sholat tarawih, maka diampuni pula segala dosa-dosa. Allah hadirkan Ramadan menjadi jaminan dihapusnya semua dosa-dosa kita. Ayo ikhwah, yang terakhir saya ingin menutup dengan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini sangat istimewa juga di dalam bulan suci Ramadan. Allah berfirman, kul, setiap ada firman Allah yang diawali dengan kata-kata kul, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka hendaknya kita berhenti sejenak untuk memperhatikan artinya. Di dalam Al-Quran yang 6.423 ayat, ada lebih dari 500 ayat Allah sebutkan dengan kata-kata kul. Kul artinya katakanlah. Siapa yang menyuruh mengatakan? Zat yang maha mulia. Siapa yang disuruh mengatakan? Makhluk yang menjadi utusannya yang paling mulia, yaitu junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang memerintahkan zat yang maha mulia dan yang diperintahkan untuk menyampaikan makhluknya yang paling mulia. Apa yang ingin dikatakan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Di dalam Al-Quran Allah memanggil dengan nama hamba-hambaku itu sekitar 22 kali.
Ini tidak panggilan sembarangan Bapak dan Ibu. Allah memanggil hambanya dengan banyak sebutan yang lain. Ya ayuhan nas, ya bani Adam, ya bani Israel, ya maksaros jinni wal insi, wahai bangsa jin dan manusia. Allah panggil ya maksaros sabah, wahai para pemuda. Tetapi ini Allah memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ada kata-kataku yang dilekatkan oleh Allah dalam panggilan itu. Itulah yang menjadi istimewa. Allah contohkan dalam Al-Quran. Kita ingin memberikan penghargaan dengan memanggil orang-orang yang kita cintai. Ikuti cara Allah memanggil. Kita kadang memanggil anak kita nak, mas, mbak, de, le, do, banyak panggil. Tapi Allah contohkan dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku. Ini Allah panggil wahai hamba-hambaku. Kita mestinya di rumah, kalau kita memberikan penghargaan kepada orang yang kita cintai, kita bisa memanggil dengan wahai anakku. Bapak biasanya kalau manggil istri, de, gitu, apa, bu, apa, ma, coba panggil wahai istriku. Nanti pulang dari sini, assalamualaikum istriku, coba kita lihat. Nanti ibu-ibu pulang ke rumah, masuk rumah, assalamualaikum suamiku, coba Bapak Ibu. Itu yang diajarkan Allah. Apa yang Allah katakan setelah memanggil hamba-hambaku? Berarti kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi hambanya yang maha mulia. Kita jadi sopirnya ketua DPR saja, kita sudah ikut mulia. Ini sopirku, sudah jadi mulia. Allah katakan, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang hidupnya di dalam 1 tahun berlumur dengan dosa, yang melampaui batas, yang semua larangan-larangan diterjang, yang jauh dari ajaran agama, yang menjauh dari panggilan Tuhannya. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini Ramadanku telah datang, kamu mau apa? Dalam hadis qudsi Allah sebutkan, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, ini Ramadanku datang, lakukanlah. Dan Allah juga mengatakan, wahai orang-orang yang mau melakukan keburukan, ini Ramadanku datang, jangan kamu lakukan. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, semuanya diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu, sebanyak apapun, seberat apapun. Karena dosa di sisi Allah yang tidak diampuni itu hanya satu. Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukannya, orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, yang percaya bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita sambung lagi. Semoga menjadi dapat renungan bagi kita semua. Ada banyak kurang yang maaf. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.